Ya, kalau niatnya nggak beres, pasti ada buruknya dari amalnya. Benar dia pulang, masya Allah punya ilmu dari luar negeri, tapi bikin fitnah di tanah air, bikin fitnah, bikin ribut. Ilmunya tidak membawa keberkahan, tapi membawa apa? Fitnah. Ini cara ciri-ciri tidak beres tatkala niatnya terkait ilmu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, kullu imanin la yab'atsu ala amalin famadkhul. Seluruh iman, seluruh ilmu yang tidak mengantarkan orang pada amal soleh, famadkhul, maka niatnya itu terkontaminasi dengan sesuatu, tidak beres niatnya. Oleh karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah. Aku musim kepada engkau wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat fi talabihi, tatkala menuntut ilmu. Wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujabihi, dan semangat untuk maksa diri. Kata beliau, paksa dirimu untuk beramal yang merupakan konsekuensi dari ilmu. Paksa dirimu untuk beramal, konsekuensi dari ilmu. Fa innal ilma sajaratun wal amala thamaratun. Sungguhnya ilmu itu adalah pohon dan amal merupakan buahnya. Wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Dan tidaklah dianggap seorang berilmu jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini bukan orang alim yang hakiki. Ini bukan orang alim yang hakiki, hanya orang punya wawasan namun bukan orang alim. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah ulama. Kalau dia tidak punya rasa takut, tidak beramal, maka bukan ulama pada hakikatnya, bukan orang alim. Kemudian kata beliau, "Wa ma syai'un adhafu min 'alimin tarakan nas ilmahu li fasadi tariqatihi." Dan sungguh perkara yang buruk dari seorang alim, orang-orang meninggalkan ilmunya, tidak menuntut ilmu dari dia. Kenapa? Karena caranya yang buruk. Tidak punya akhlak, kasar dalam berkata, tidak punya tidak beramal. Orang hanya malas menuntut ilmu sama dia. Ini orang yang paling parah seperti ini. Wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi linadharihim ila ibadati. Dan perkara yang menyedihkan, orang-orang mengambil ilmu dari orang jahil, diikuti oleh orang-orang. Kenapa? Karena lihat orang jahil ini rajin beribadah. Orang ini masya Allah, solatnya nangis, sudah saya belajar sama dia saja. Padahal tidak punya ilmu. Yang salah siapa? Yang penuntut ilmu yang salah, orang ustadz yang salah, kiai yang salah. Orang tidak mengambil ilmunya, kenapa? Karena dia tidak beres dalam suluknya. Kemudian kata beliau, wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najati. Sungguhnya ilmu itu maksudnya adalah untuk beramal, sebagaimana amal maksudnya adalah untuk keselamatan di akhirat. Fa idza kana al amalu qasiran 'anil ilmi, kana al ilmu kallan 'alal alim. Kalau seandainya ternyata ilmunya tidak membuahkan amalan, maka ilmu tersebut akan memberatkan orang alim tersebut di akhirat, menjadi beban baginya. Wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan. Dan kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang akan menjadi beban, yang tidak ada amalnya, dan akan mewariskan kehinaan di akhirat kelak. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akan membelenggu leher pemilik ilmu tersebut di akhirat kelak. Qala ba'dul hukama, sebagian orang bijak berkata, al-ilmu khadimul amali, ilmu merupakan pelayan amalan, pelayannya amal, wal amalu ghayatul ilmi, dan amal merupakan tujuan daripada ilmu. Hanya sekedar untuk memotivasi antum, ya. Saya tidak bergaul dengan banyak ulama. Alhamdulillah Allah memberikan saya kemudian untuk bergaul dengan sedikit waktu dengan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Karena beliau mengajar saya waktu S1, mengajar saya waktu S2, dan mengajar saya juga waktu S3. Dan alhamdulillah beliau mengisyraf menjadi dosen bimbing saya waktu S2, ya. Dan juga alhamdulillah saya sering menerjemahkan ceramah-ceramah beliau. Saya tidak dekat dengan beliau. Saya juga tidak pernah bersay hello sama beliau, ya tidak juga. Ya. Hanya kalau ada telepon pasti ada keperluan. Cuma perkara-perkara yang luar biasa yang saya lihat dari beliau. Di antaranya banyak, tapi di antaranya yang membuat saya merenung seperti apa? Seperti saya sering nerjemah. Antum lihat akhir-akhir ini kalau saya terjemah. Setelah kita nerjemah pada zuhur, setelah sholat zuhur kita langsung ke rumahnya Syekh, langsung nerjemah. Biasanya Syekh kalau pertama dia bicaranya panjang. Entah 10 menit panjang, saya nyatatnya banyak sekali nyatat. Nanti kalau sudah kedua agak pendek-pendek, tapi yang pertama itu mesti panjang itu. Kenapa? Karena waktu pertama saya nerjemah dia mesti sholat. Saya lagi terjemah dia apa? Sholat sunnah. Dia tidak nonton lihat saya terjemah, enggak. Tapi dia sholat sunnah.
Dan ini luar biasa, saya takjub dengan beliau, artinya benar-benar waktu itu beliau manfaatkan. Bukan cuma ilmu tapi amal, salat subuh jadi imam. Dan saya takjub melihat anak-anaknya semua salat subuh sama dia. Anak saya setengah mati. Saya aja setengah mampus, anak saya juga lebih setengah mampus lagi. Ini beliau, saya salat subuh sama beliau, anaknya semua salat berjejeran. Dan namanya orang Arab juga kadang nakal-nakal, tapi subhanallah bagaimana dia bisa atur anak-anaknya semua salat apa? Salat subuh. Kemudian terlalu banyak lah, seperti tatkala di pesawat beliau baca buku. Saya lihat dari jauh beliau baca buku. Beliau bawa buku. Di bandara kita lagi nunggu beliau baca buku. Tidak diam nongkrong gitu, enggak. Ada kesibukan yang kerjakan, ada amalan yang beliau kerjakan. Bahkan tatkala kita mampir di Singapura, waktu itu beliau sempatkan ke mushola salat malam di situ. Saya lihat sendiri. Sempatkan waktu untuk salat malam. Yang itu sebenarnya jauh dari kita yang kurang perhatian sama ilmu. Bahkan tatkala kita turun di bandara, beliau sempatkan salat terlambat kita sehingga kita salat subuh. Setelah salat subuh beliau masih salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu beliau naik mobil, kemudian tetap berzikir pagi petang, tidak beliau tinggalkan. Ini beliau lakukan, hafizahullah taala. Bahkan terakhir sebelum waktu mau datang terakhir yang baru-baru saja, saya kebetulan yang mengatur jadwal beliau. Beliau katakan, "Ya Firanda, saya punya syarat mau ke Indonesia." Saya bilang, "Apa syaratnya, Syekh?" Syaratnya 2. Kalau kau tidak lakukan, saya pulang, saya tidak mau ke Indonesia. Dan saya serius, kata dia, saya serius. Ini ngomongnya serius. Dia tidak main-main, tidak ketawa waktu ngomong sama saya. Saya bilang, "Apa syaratnya, Syekh?" Pertama, pesawatnya harus ekonomi. Saya tidak mau apa? Saya tidak mau bisnis. Saya bilang, "Syekh, antum kan perlu istirahat." "Enggak, saya mau ekonomi. Kalau bisnis, saya lihat tiket saya bisnis, saya pulang, saya tidak ke Indonesia." "Oh, gawat." Saya bilang, "Syekh, gini aja, yang di Indonesia aja lah, Syekh, di Indonesia. Indonesia di pesawat Saudi, Madinah ke Jakarta, ya ekonomi. Tapi yang perpindahan dari satu ke pulau harus yang bisnis ya, karena pesawat Indonesia kecil-kecil." Kata dia, harus ekonomi semuanya. Cuma berapa jam saja kita sana, bukan buat jalan-jalan, kata Syekh. Akhirnya saya pesan teman-teman, harus beli ekonomi, jangan sampai ada yang bisnis. Qadarullah waktu itu seorang pembeli tiket bilang, "Ustaz Firanda, tiket semua habis, tinggal bisnis saja." Wah, ini masalah, kata saya. Kita cuma beda sedikit, cuma beda 2.000 real. Tidak apa-apa kita belikan Syekh biar istirahat. Ini bukan masalah saya, ini Syekh punya persyaratan ini. Kalau kamu beli bisnis, kalau tidak datang tanggung jawab sendiri. Akhirnya berusaha, akhirnya dapat kelas ekonomi, alhamdulillah, selamat. Syarat kedua, kata Syekh, saya tidak mau di hotel mewah. Saya tidak mau hotel mewah. Hotel yang sederhana saja, bersih. Saya bilang, "Syekh, kalau masalah hotel jangan khawatir. Hotel di Jakarta punya teman kita, gratis." "Oh ya, tidak apa-apa," kata dia. Ini tidak main-main, artinya subhanallah. Ya, artinya orang-orang seperti ini, ya beliau juga punya kekurangan, tapi luar biasa. Contohnya sampai keluarga beliau. Waktu istri saya ke rumah beliau, yang nemui siapa? 2 istrinya ketemu sama istri anak. Dua-duanya kompak, duduk bareng-bareng sama istri saya. Kapan saya seperti itu? Diam-diam jangan kata istri saya. Banyak seperti ini, banyak. Seperti contohnya, suatu saat kita lagi nerjemah, terus jadi beliau ini Syekh Abdul Razak, saya tidak pernah mendengar dia menjelekan orang lain. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar dia menjelekan satu orang pun selama saya bertahun-tahun sama beliau. Kita kan sering, Ustaz Fulan ini, kita sering ini kita. Ustaz Fulan atau si Fulan, atau kita jadi bahan pembicaraan. Beliau tidak pernah. Saya tidak pernah dengar, saya juga heran. Tidak pernah ngomong sedikit pun tentang kejelekan orang. Kalau ada orang menceritakan kejelekan oleh dia diam aja. Dia diam saja. Tidak komentar, tidak ada. Suatu saat pernah juga kami waktu itu sholat asar. Setelah itu atau sholat duhur, saya lupa. Intinya setelah itu ada narjemah atau ada kita kumpul di rumah Syekh. Kemudian tatkala keluar sholat, ada seorang Syekh, yaitu Syekh Saleh As-Suhaimi. Yang Syekh Saleh As-Suhaimi ini adalah gurunya Syekh Abdul Razak. Gurunya Syekh Abdul Razak. Tetapi Syekh Saleh As-Suhaimi sering memuji Syekh Abdul Razak tatkala munaqashah, dia mengatakan, "Murid kami tapi telah mengungguli kami." Sering dia mengatakan demikian. Tahu-tahu Syekh keluar dari masjid, ngobrol sama Syekh Saleh As-Suhaimi. Saya dari jauh, ngobrol lama. Ada apa enggak tahu, yang jelas Syekh cium kepalanya, kemudian ngobrol lama. Setelah itu saya duluan ke rumahnya Syekh belakangan datang. Terus
Syekh terlambat, dia bilang, mohon maaf tadi ada orang buta, dia lagi butuh ceramah saya untuk dia baca. Padahal Syekh Shalih Suhaimi ini dia butuhkan bukunya Syekh untuk diajarkan di Masjid Nabawi. Artinya kalau kita mungkin kita bilang itu tadi guru saya Shalih Suhaimi, dia butuh mau ngajarin buku saya, kita banggakan mungkin kalau kita, tapi Syekh tidak sama sekali. Dia mengatakan ada seorang yang tidak bisa lihat, ingin baca buku saya, selesai. Kalau kita mungkin kita banggakan, itu guru saya dulu guru saya, sekarang jadi murid saya, bahkan mau ngajar buku saya di Masjid Nabawi. Itu kalau saya dan antum. Tapi Syekh sebenarnya perkara detail begitu saja dia tidak apa. Dan saya tidak pernah dengar dia menceritakan kebaikan dia. Sampai saya tidak tahu beliau pernah berjihad di Afghanistan kecuali dari teman-temannya. Dia tidak pernah ngomong sama sekali. Saya ketemu Syekh kita lagi mengawasi ada ikhtibar, ada ujian, kita ngawasi. Dia cerita, antum siapa? Gimana? Siapa dosen bimbing? Saya Syekh Abdul. Oh, Syekh Abdul Razak, saya terakhir ketemu di Afghanistan tatkala kita gini. Saya tidak pernah cerita. Dan tidak pernah cerita saya dakwah di sana. Syekh enggak pernah cerita. Ini saya heran dari Syekh di situ. Dia bilang, saya dakwah di sana yang hadir banyak sampai waktu yang hadir 150.000 di Jakarta atau 100.000 lebih, tidak ada orang yang tahu. Syekh tidak pernah ceritanya sama teman-temannya. Saya yang cerita sana sini. Biar orang tahu bahwasanya Syekh ini orang yang mulia. Antum tahu diri ya, Syekh ini orang mulia, dihargai di tanah air Indonesia. Orang lain tidak ada yang tahu, teman-teman kantornya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Syekh Indonesia ya? Iya. Luar biasa ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Syekh Allah menjaga keikhlasan beliau dan menjaga amal soleh beliau. Ya. Syekh pernah ditanya, bagaimana manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin tahu Nabi punya manhajnya gimana? Syekh itu ditanya tatkala musim tahdir-tahdiran. Apa manhaj Nabi? Katanya Syekh, manhaj Nabi ma'ruf. Bangun sebelum tengah malam salat malam. Kemudian beristighfar. Kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian salat subuh. Kemudian berzikir sampai waktu duha. Kemudian salat Isyraq. Kemudian nanti bersedekah. Ini manhaj Nabi yang ma'ruf. Bukan tahdir-tahdiran manhajnya. Dan ini sekarang kita kadang hobi tahdir-tahdiran, ibadah ini enggak beres. Di mana mentahdir dengan ketakwaan? Orang kalau benar-benar menceritakan orang lain dengan ketakwaan, maka akan tambah iman dalam hati. Jadi bisa rasakan. Tatkala dia membantah ahlul bidah dengan benar-benar takwa, Allah akan berikan tambah iman dalam hatinya. Tetapi kalau dia berbicara berlebihan tentang saudaranya, lihat dia akan rasakan hatinya keras. Dia bisa rasakan sendiri, Allah bikin dia rasa. Karena berbicara tentang ahlul bidah kalau pada tempatnya ibadah. Dan tidak mungkin Allah mengeraskan hati orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berbicara tentang orang lain tidak tanpa hak, ya, jadi bahan tertawaan dan lainnya, maka hatinya tidak akan tambah keimanan, tetapi tambah keras. Waliyadzubillah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Waktunya sudah habis ya. Tinggal terakhir yaitu tentang semangat untuk bersedekah. Tentunya di antara amalan saleh yang sangat penting adalah bersedekah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti keimanan seorang. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan, sedekah diambil dari kalimat tasdiq, membenarkan. Dari sidik, pembenaran iman seorang zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Dengan apa? Dengan sedekah tersebut membuktikan bahwasanya memang benar ada imannya dalam hatinya. Tetapi kalau tidak ada iman dalam hatinya, maka dia pelit. Orang yang kurang beriman tentang hari akhirat, maka dia akan pelit. Dia akan pelit. Tetapi kalau orang yang beriman tentang ganjaran akhirat, dia tidak akan pelit. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah atau dihasankan oleh beliau, "Wala yajtami' syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Dan tidak akan berkumpul iman dan rasa pelit dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak mungkin bergabung ini dua orang ini. Dua benda ini kontradiktif dan tidak mungkin bergabung. Orang beriman tapi pelit ini enggak bergabung, kata Nabi SAW. Kalau orang dia beriman dengan iman yang benar, dia pasti tidak pelit. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya Allah akan mengganti apa yang dia keluarkan. Ya ibna Adam, unfik alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan menggantinya. Wa may yuqad syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang
terjaga dirinya dari rasa pelit, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai albir, kata sebagian ahli tafsir, al-jannah. Kalian tidak akan menggapai al-jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Karena ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bicara tentang para sahabat, luar biasa infak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berinfak juga la yaruddu sa'ilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta sama sekali. Saya memberikan apa? Memberikan seorang ghanam baina jabalain, ada kambing satu lembah diberikan kepada seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dia sampai dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man la yakhshal faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kalau mau harta masuk Islam, minta sama Muhammad. Muhammad itu kalau memberikan sesuatu tidak takut miskin. Mintanya sama dia. Saya dikasih kambing satu lembah. Demikianlah para sahabat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka masalah infak. Oleh karena ikhwani fillah azanallahu iyyakum, ya, terutama infak dalam dakwah ini sangat penting. Dan sering saya tekankan, infak dalam dakwah adalah perkara yang sangat penting. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu al-hikmah, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia habiskan hartanya dalam jalan-jalan kebenaran. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan kepada dia hikmah, itu ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini dua orang yang berhak untuk kita cemburui. Kenapa? Dua orang ini adalah dua komponen yang sangat penting dalam dakwah. Dakwah tidak mungkin jalan kecuali dengan dua orang ini. Satu orang berilmu, dua orang berduit. Harus kerjasama. Karenanya Nabi SAW dalam pertama kali berdakwah menikah dengan Khadijah, dengan hikmah Allah menikah dengan Khadijah, saudagar yang kaya raya yang kemudian hartanya seluruhnya diberikan kepada suaminya untuk berdakwah. Dan Nabi mengatakan, wa wasatni bimaliha hina haramani an-nas. Sungguhnya Khadijah radhiyallahu taala anha telah membantuku dengan hartanya tatkala semua orang tidak membantuku dengan hartanya. Kemudian di antara takdir Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama masuk Islam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari kalangan orang-orang dewasa. Dan Abu Bakar juga saudara kaya raya. Dia serahkan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah awal berkembangnya Islam. Sehingga tatkala Bilal disiksa, budak-budaknya disiksa, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dibebaskan. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tatkala dakwah di Arab, maka dia dikenalkan dengan seorang amir Uyainah. Akhirnya jadilah dakwah dipermudah. Butuh antara donatur dan ilmu. Oleh karenanya seorang ustaz tidak boleh meremehkan donatur. Bahwasanya dia butuh dengan kerjasama yang baik. Demikian juga donatur tidak boleh meremehkan ustaz, karena ustaz inilah pelaksana. Bahkan donatur bisa jadi lebih santai, dapat pahala dia. Seperti saya sampaikan, ustaz yang dakwah, yang dicela, dimaki-maki, yang diusir, dipukul, dia juga dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang belikan tiket ustaz, dia yang belikan makan ustaz, semuanya. Dia santai saja sama istrinya di rumah nonton TV Roja. Lihat ikhwan fillah sanallahu yakum, ya antum ya apa? Ingat bahwasanya apa yang antum miliki di dunia ini semua tidak akan antum bawa. Ini sering saya ulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Sungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Buhman, wama buhman, ya Rasulullah, apa itu buhman? Tidak bawa apa-apa, tidak ada harta sedikit pun yang dia bawa. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina. Sebagaimana kami pertama kali menciptakannya, kami akan ulangi penciptaan tersebut. Sebagaimana tatkala seorang baru dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, tidak pakai alas kaki, dan tidak ada duit yang dia bawa. Ada orang bayi baru lahir kemudian bawa dolar? Tidak ada. Lahir dalam keadaan nangis, tidak bawa apa-apa. Demikian pula seorang dibangkitkan tidak bawa apa-apa. Oleh karena ikhwan fillah sanallahu yakum, apa harta yang antum kumpulkan sekarang ini? Rumah yang mewah, kendaraan yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk,
istri bertumpuk-tumpuk, harta yang banyak. Apa antum bawa? Antum tidak akan bawa. Yang antum bawa hanyalah amalan soleh. Apa amalan soleh diantaranya? Antum sedekahkan, itulah tabungan antum di akhirat. Yang tidak antum sedekahkan, selesai. Itu untuk ahli waris antum, untuk istri antum. Kalau antum meninggal dunia, istri antum kawin lagi, selesai perkara. Antum baru beli mobil, yang menikmati suami baru istri antum. Oleh karenanya apa yang antum infakkan itulah yang akan terjadi di akhirat kelak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk bagi-bagikan kambing yang telah disembelih. Kemudian dibagi-bagikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Masih adakah sisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Tidak ada yang tersisa kecuali hanya pundak kambing yang belum kami bagi. Nabi SAW mengatakan, "Baqiya minha kulluha illa katifaha." Justru sebaliknya kata Nabi. Yang tersisa seluruhnya, yang sudah dibagi-bagi itu yang tersisa, kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Karena itu yang tidak disedekahkan. Yang tersisa di akhirat adalah yang disedekahkan. Saya tidak minta antum bersedekah sebagaimana Abu Bakar yang nekat menyerahkan seluruh hartanya. Tapi ada sisa ya, ada yang antum harus sisihkan. Ada yang harus antum sisihkan untuk akhirat antum, untuk kemaslahatan antum sendiri. Oleh karenanya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan, hajatul ghani ilal faqir akbar min hajatil ghani al-faqir ilal ghani. Kebutuhan seorang kaya kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada si kaya. Kenapa? Karena si miskin butuh kepada si kaya sedikit harta yang untuk menghilangkan rasa laparnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi si kaya butuh kepada si miskin. Kenapa? Dengan mensedekah kepada si miskin, dia dapat pahala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia pahalanya, hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang berjuang atau mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat dia mendapatkan pahala. Dan kita sangat butuh dengan hasanat, kita sangat butuh dengan kebaikan di akhirat kelak. Tatkala diletakkan dua timbangan dan diletakkan timbangan amalan kebaikan kita dan timbangan amalan keburukan kita, saat itu kita sangat butuh dengan kebaikan. Kebaikan sedikit apapun sangat kita butuhkan. Tatkala itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Oleh karena ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita punya pahala sedekah, kita punya pahala amalan soleh, akan perberat timbangan kebaikan kita dan kita akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Demikianlah ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa yang saya sampaikan ini hanyalah teori, tidak usah kita banyak-banyak, karena semakin banyak ilmu akan menjadi beban kita kalau kita tidak kita amalkan. Saya ngomong tentang sedekah antum cuma iya Ustaz benar. Tapi enggak ada sedekahnya, percuma saja. Mending bubar kita, mending bubar. Karena dari sini dituntut untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Allah taala alam bisawab. Kita istirahat 15 menit, setelah ini kita buka tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana amal tanpa ilmu karena hanya ikut-ikutan, apakah tercatat sebagai kebaikan? InsyaAllah tercatat bagi kebaikan jika yang kita ikuti benar. Kita oleh karenanya terkadang ada beberapa amalan yang mungkin kita ikut-ikutan, tapi kita tahu bahwasanya yang kita ikuti adalah orang yang di atas sunnah. Kita berusaha mencari orang yang terbaik yang bisa kita ikuti. Karena terkadang seorang tidak sempat untuk mengetahui dalil suatu amalan tertentu, karena waktunya mungkin. Namun di kemudian hari dia berusaha untuk mengecek dalilnya. Di kemudian hari dia berusaha untuk mengecek dalilnya, sehingga dia beribadah di atas ilmu. Tentu berbeda pahalanya antara orang yang beribadah di atas ilmu dengan orang yang beribadah
ikut-ikutan namun kebetulan benar ya. Oleh karenanya tidak mengapa sesekali dia mengikuti jika yang diikuti adalah orang yang dikenal di atas sunnah, tetapi di lain waktu dia berusaha mengetahui dalilnya. Apakah perbedaan infak, sedekah, wakaf dan pemberian lainnya ya? Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hadiah, ini berbeda-beda ya. Tetapi kalau infak dan sedekah itu umum ya. Infak dan sedekah itu umum, wakaf adalah bentuk sedekah secara khusus. Kalau infak dan mirip dengan sedekah. Kalau wakaf adalah kita tahu yaitu tahbisul asal, yaitu apa namanya, yang asalnya ditahan kemudian ada hasilnya yang diinfakkan. Contohnya seperti sumur, sumurnya tetap aja ada tetapi airnya yang disedekahkan. Contohnya seperti mewakafkan kebun korma, maka kebunnya tetap aja tidak diberikan kepada orang tetapi buahnya yang diberikan kepada orang lain. Wakaf seperti masjidnya orang datang sholat di situ. Apakah kita harus menjaga diri dari riya dan menyembunyikan amal baik kita kepada istri kita? Ada amalan-amalan yang mungkin istri kita perlu tahu dan ada amalan-amalan yang tidak perlu istri kita tahu. Contohnya misalnya memberi sedekah dalam dalam memberi sedekah misalnya kepada mertua kita, ya kita beritahu aja masalah agar istri juga tahu bahwasanya kita bersedekah untuk orang tuanya. Atau kita memberi sedekah misalnya kepada saudara kita, kakak kita, kepada adik kita. Mungkin istri perlu tahu agar dia tahu, oh ternyata suami saya uangnya berkurang karena ada yang dia infakkan. Nanti kalau uangnya kurang tanpa ada laporan, istri bisa curiga. Apalagi istri zaman sekarang. Jangan-jangan katanya. Jangan-jangan. Perseteruan antara pengikut manhaj salaf Indonesia cukup sengit, saling tahdir dan fitnah. Apa nasihat Ustaz? Nasihat saya dicuekin aja, dicuekin dulu. Antum kalau ingin mau tidak cuek, maka kan Rasulullah SAW saja kalau menghadapi permasalahan harus mendengar dari dua belah pihak. Harus mendengar dari dua belah pihak. Dan itu tidak mungkin antum lakukan. Antum mendengar Ustaz antum percaya sama Ustaz antum. Dan antum tidak mendengar pihak yang lain. Dan tidak mau pertemuan dua orang ini yang sedang bertikai ini. Kalau pertemuan antum bisa nonton, tapi ini mau ketemu, ini nggak mau ketemu, terus kapan antum bisa menghukumi? Tatkala antum tidak bisa menghukumi, mending antum menjauh daripada salah menghukum. Sudah salah menghukum, akhirnya ikut-ikutan mentahdir. Akhirnya apa? Ikut-ikutan berdosa, menuduh yang tidak-tidak. Sampai tadi malam saya baru di SMS, Ustaz, saya dilarang untuk nonton TV Roja. Kenapa? Katanya TV Roja dapat dana dari Kuwait. Subhanallah. Ini dusta besar-besaran. Terus kalau dapat dana juga masalahnya apa? Apalagi tidak dapat dana dari Kuwait. Sebagian orang tidak punya malu dalam mentahdzir berdusta, ya. Padahal dusta adalah dosa besar. Al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta. Oleh karenanya jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Kita jauhi saja masalah-masalah itu, kita jauhi. Tidak usah kita gubrisi. Masih banyak perkara yang kita tidak beres, salat malam tidak beres, bersedekah tidak beres, ngurus istri tidak beres, ngurus anak belum beres. Kemudian kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak beres. Ustaz, mana yang lebih utama, berbakti kepada orang tua atau menuntut ilmu? Dua-duanya merupakan perkara yang utama, tergantung lihat kondisi. Kalau orang tua mau benar-benar membutuhkan engkau tatkala itu dalam keadaan sakit, maka tinggalkan, tidak usah menuntut ilmu. Waktunya beramal sekarang ini. Tapi kalau kondisi orang tua misalnya masih lapang, masih muda, maka orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk menuntut ilmu. Tetapi berbakti terus dijalankan sambil curi-curi waktu. Ya, kalau orang tua misalnya melarang menuntut ilmu, atau mengaji nggak usah bilang-bilang. Nggak usah, kalau ikut pengajian nggak usah bilang-bilang. Tetapi kalau orang tua lagi butuh, sangat membutuhkan, lagi sakit misalnya, maka tinggalkan menuntut ilmu. Rawat orang tua. Karena ini sedang antum dituntut untuk beramal kala itu. Dikisahkan bahwa istri para sahabat cemburu kepada suami-suami mereka yang bisa keluar ibadah di masjid, jihad dan lain-lain untuk meraih pahala besar dari Allah, dan kemudian memberi
kemudian memberi mereka kabar gembira dengan pahala yang besar dengan mereka mengurusi rumah tangga dan keluarganya. Ini yang mengisahkan siapa? Pertanyaannya, seorang dai yang menyampaikan ilmu akan mendapatkan pahala. Seorang dai yang menyampaikan ilmu akan mendapatkan pahala jariyah. Apakah istrinya juga mendapatkan hal yang serupa? Insya Allah kalau istrinya ikut membantu suaminya, menguruskan persiapan suaminya, mendukung suaminya, menasihati suaminya kalau keliru, dia juga akan mendapatkan pahala. Karena kita punya kaidah yang masyhur, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Suatu perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka yang lain juga itu hukumnya wajib. Ma la yatimul mustahabbu illa bihi fa huwa mustahab. Perkara mustahab tidak mungkin sempurna pelaksanaannya kecuali dengan yang lainnya, maka yang lain itu juga hukumnya apa? Mustahab. Seorang dai tidak mungkin bisa berdakwah dengan baik kecuali istrinya mengurus anak-anaknya dan dia muhtasibah, dia berharapkan pahala demi suaminya bisa berdakwah, maka insyaallah dia juga mendapatkan bagian dari pahala suaminya tanpa mengurangi pahala suaminya sama sekali. Dan memang seorang istri ustadz memang harus bersabar ya. Karena dia pasti akan sering ditinggalkan oleh apa? Suaminya. Waktunya kurang di rumah. Ini konsekuensi seorang ustadz. Saya pas suruh mau nikah sama ustadz. Tapi banyak yang mau juga. Saya akan ikhlas. Saya akan rela ditinggal. Begitu nikah tidak mau ditinggal. Repot begini. Ustadz, kami mohon supaya apabila Syekh datang ke Indonesia, antum bisa usulkan ke Bontang. Bontang apa Balikpapan ini? Hah? Satu saja, jangan dua-dua, satu saja. Hah? Katanya Bontang dan Balikpapan bersaudara. Cuma yang kakak yang mana saya nggak tahu. Doakan saja semoga dimudahkan insyaallah. Saya pernah mendengar keutamaan ilmu, bahwa tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Apakah ini sebuah hadis atau apa Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Mungkin perkataan ulama. Kalau hadis saya tidak tahu akan hadis ini. Tapi memang Imam Syafi'i, dinukil Imam Syafi'i, dia berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, thalabul ilmi afdalu minan nafilah, atau salat malam. Bahwasanya nuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah ya, daripada. Kenapa? Karena dijelaskan oleh sebagian ulama, karena nuntut ilmu itu tidak keluar dari dua perkara, imma fardu ain wa imma fardu kifayah. Kalau bukan fardu ain, fardu kifayah. Dan fardu kifayah atau fardu ain lebih utama daripada perkara yang sunnah. Umur berapa sebaiknya anak boleh menuntut ilmu berpisah dengan orang tua? Tergantung masing-masing kepada kondisi anaknya. Kita terkadang dilema, kita membiarkan anak kita di kampung agar dekat dengan kita, tetapi anak-anak sekitar bahaya, kondisi lingkungan tidak mendukung, khawatir anak kita menjadi nakal. Kalau bisa pondok kita dekat dengan rumah kita, itu yang terbaik, tapi terkadang perkaranya tidak semudah yang dibayangkan. Sementara kalau kita buat anak kita sekolah di tempat yang jauh, kasihan dia, jauh dari orang tua. Masih kecil sudah jauh dari orang tua. Tapi tatkala itu kita melihat maslahat dan mudarat, kita yang menimbang. Kalau ternyata kondisi lingkungan parah, maka lebih baik kita berkorban menjauhkan anak kita sekolah di tempat yang jauh, namun tetap kita kontak terus ya. Yang penting anak itu merasa apa? Perhatian. Kita suruh orang kirimkan makanan, kirimkan apa, misalnya apa? Hadiah buat anak kita, kita telepon misalnya seminggu 2 kali, sehingga anak itu merasa tetap perhatian. Memang ini ada kemudaratannya. Ini bentuk sedikit kezaliman terhadap sang anak karena jauh dari orang tuanya. Tetapi justru kalau dia bersama kita di kampung, ini lebih berbahaya lagi. Kita bisa jadi menzalim, mengkhianati anak kita tatkala kita biarkan dia di kampung bergaul dengan anak-anak yang nakal sehingga akhirnya besar menjadi anak yang bandel. Ini kezalimannya lebih besar. Oleh karenanya saya bilang kembali kepada tidak ada batasan umur khusus
tetapi kembali kepada kemaslahatan kemudaratan. Yang terbaik tentunya anak tetap dekat dengan kita dan dia sekolah di pondok dekat kita sehingga tiap hari bisa pulang rumah, itu yang terbaik. Tapi tidak semua orang bisa melakukan demikian. Tatkala timbul kemaslahatan yang bertentangan, maka hendaknya ditimbang. Kalau bisa paling bagus menurut saya SMP. Menurut saya pas SMP. SD kalau lingkungan masih bagus di kampung, maka datangkan guru privat ajar di rumah. Ini yang paling bagus kalau bisa ya. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau ternyata meskipun SD ternyata di kampung sudah parah, ya mending kita sekolahkan jauh-jauh, namun tetap kita kontak ya, menunjukkan perhatian kita kepada anak kita. Bolehkah kita bersedekah dengan maksud agar bertambah kaya? Karena kita percaya bahwa kalau bersedekah harta kita akan bertambah karena Allah. Ya boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang bersedekah hanya semata-mata mencari dunia. Tetapi kalau dia menyertakan niatnya tadi dengan niat akhirat, dan niat akhirat adalah yang utama, artinya dia mengatakan kalau saya tidak kaya pun tidak jadi masalah, yang penting saya dapat pahala akhirat, tetapi saya berharap Allah memberikan berlipat ganda harta kepada saya, ini dibolehkan. Bagaimana tidak? Karena terlalu banyak hadis-hadis yang menginginkan hal ini. Ya ibn Adam anfiq unfiq alaik. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, berinfaklah maka Allah akan menginfak kepadamu ya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak ada sedekah yang mengurangi harta apapun, tidak ada. Justru dengan bersedekah harta seorang akan bertambah. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang gaib dan terbukti. Banyak orang rajin sedekah, Allah tambah hartanya. Hadis ini hadis yang 3 serangkai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin syai'an, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah mengurangi harta seseorang, dan tidaklah seorang hamba memaafkan saudaranya kecuali Allah akan tambah ketinggiannya, dan tidaklah seorang merendah karena Allah kecuali Allah akan meninggikan kedudukannya. Ini perkara yang gaib, yang di luar dari persepsi manusia. Orang yang lihat kalau orang bersedekah harta kurang, punya uang 100.000, sedekah ke 5.000, 50.000 ya tinggal 50.000. Seorang kalau dipukul oleh orang, kalau dia tidak balas, seakan-akan dia lemah. Orang lihatnya seperti itu. Tapi menurut Allah ini orang yang Allah akan tambah derajatnya. Seorang yang berada di depan orang, ya, dimarah-marahin dia sabar, kelihatannya dia rendah, dia hina. Tidak, tapi di sisi Allah dia tinggi dan Allah akan mengangkat derajat dia. Ini kenyataan terbukti. Banyak orang yang kita temui Allah tambah-tambah hartanya. Kenapa? Karena dia rajin bersedekah, dengan syarat sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya boleh orang tatkala bersedekah dengan niat-niat duniawi selama ada niat akhiratnya. Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kepadaku dunia dan tidak ada bagian mereka di akhirat." Ini orang yang semata-mata mencari dunia, beramal soleh karena mencari dunia. Ini tidak ada bagian di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkan aku dari azab neraka jahanam." Rasulullah SAW mengatakan contohnya, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin ditambah umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Kalau ada orang kemudian menjalankan hadis ini, saya ingin ditambah rezekinya, ditambah rezeki saya, maka saya pun menyambung silaturahmi, kita bilang kamu benar menjalankan hadis Nabi. Tidak mungkin Nabi mengiming-imingkan sesuatu yang haram. Nabi mengiming-imingkan supaya bertambah rezeki dengan menyambung silaturahmi, maka boleh kita mengambil iming-iming tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang penyakit yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Seorang kemudian bersedekah dengan niat agar ibunya sembuh. Ini boleh. Ini niat dunia haram, tidak boleh seperti ini. Bagaimana Nabi mengiming-imingkan perkara yang haram? Oleh karenanya boleh seorang tatkala bersedekah dengan niat dunia agar disembuhkan misalnya orang yang sakit di keluarganya atau agar ditambah rezekinya, dengan syarat niat akhirat tetap lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bersua di pengajian-pengajian yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada hari ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.